Apakah jin membutuhkan makanan dan minuman? Seperti apa makanan mereka? Dan di mana mereka tinggal? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang dunia jin dan setan secara langsung berarti kita sedang membicarakan makhluk yang hidup di dunia gaib. Oleh karenanya, ketika berbicara tentang fenomena alam gaib, sebagai seorang muslim sejatinya kita tidak boleh memiliki semacam keyakinan atau perkataan kecuali memiliki landasan dalilnya yang jelas, baik itu dalam Quran ataupun sunnahnya. Karena kita sama-sama meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan dunia gaib, termasuk juga menciptakan makhluk gaib yang hidup di sekitarnya, maka Allah taala yang paling tahu seperti apa eksistensi dari makhluk gaib itu sendiri dan seperti apa aktivitas keseharian mereka. Maka ketika Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita semua, baik itu dalam dalil yang terdapat di Al-Quran ataupun dalam sunnahnya, sebagai seorang muslim, sepatutnya kita tidak lagi mempercayai yang namanya paranormal atau dukun, apalagi memiliki keyakinan atau perkataan yang mengandung unsur khurafat, takhayul, atau bahkan mungkin bid'ah. Maka ketika berbicara tentang dunia jin dan setan, Allah Ta'ala menegaskan bahwasannya sejatinya setiap makhluk memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Karena pada dasarnya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebagai bentuk ketidaksempurnaan dari jin itu sendiri, adanya kebutuhan akan suplaian makanan dan minuman, dan bahkan termasuk dalam hal ini rumah sebagai tempat berhuninya mereka dalam kesehariannya. Sehingga muncul pertanyaan, ketika jin membutuhkan makanan dan minuman, seperti apa makan dan minumnya mereka? Dan makanan serta minuman apa yang mereka konsumsi kesehariannya? Sebagaimana pula ketika jin membutuhkan tempat untuk berhuni, lantas tempat-tempat manakah di belahan dunia ini yang paling diminati dan digandrungi oleh jin dan sebangsanya untuk mendiami area lingkungan tersebut? Pertanyaan-pertanyaan seperti inilah kiranya yang menjadi hal yang patut kita cermati secara seksama, sehingga ketika kita berkata-kata atau memiliki semacam keyakinan tertentu, semuanya ada landasan dalil yang jelas. Salah satu penegasan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah adanya kebutuhan dari bangsa jin itu sendiri akan makanan dan minuman. Dalam hadis riwayat Imam Muslim ditegaskan, "Idza akala ahadukum falyakul biyaminihi wa idza syariba falyashrab biyaminihi fa inna syaitan ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi." Bila mana ada di antara kalian makan atau minum, maka pergunakanlah tangan kanan kalian. Jangan pernah kalian menggunakan tangan kiri kalian, karena setan terbiasa makan dan minumnya menggunakan tangan kiri. Ini salah satu informasi yang mendasar bagi kita, bagaimana jin dan makhluk sebangsanya, termasuk dari kalangan setan itu sendiri, membutuhkan adanya makanan dan minuman untuk kesehariannya. Selanjutnya kemudian, kalau seandainya jin dan setan membutuhkan makanan dan minuman, pertanyaannya adalah, jenis makanan dan minuman seperti apa yang paling diminati oleh mereka dan biasa dikonsumsi dalam kesehariannya? Untuk menjawab pertanyaan ini, ada satu hal yang perlu kita garis bawahi. Bahwasannya, baik kita sebagai anak cucu Adam, termasuk juga jin, kita semua sebagai hamba Allah Ta'ala memiliki aturan
atau ajaran yang telah diajarkan dan ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya kepada kita. Sehingga kalau dalam bab masalah makanan dan minuman, kita semua diajarkan ada perkara yang dihalalkan oleh Allah Ta'ala dan tidak sedikit juga perkara yang Allah haramkan. Seperti itu pula dalam bab makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh jin dengan makhluk sebangsanya. Maka kita sering diperkenalkan ada istilah jin muslim, ada jin kafir. Ada jin soleh, ada jin yang selalu melakukan kemaksiatan kepada Allah Ta'ala. Maka salah satu indikatornya adalah lihat seperti apa keseharian dari makanan dan minuman yang mereka biasa konsumsi. Dalam sabdanya Rasulullah SAW menyebutkan, lakum kullu azmin duki rasmullahi alaihi yaqa'u fi aidikum au farama yakunu lahman. Kata Rasulullah, dari setiap tulang belulang yang dagingnya kita makan, bila mana tulang belulang itu berasal dari hewan yang disembelih dengan mengucapkan lafaz Allah, maka Rasulullah SAW menyebutkan, sisa dari tulang belulang yang dagingnya itu kita makan, akan Allah karuniakan kepada jin dan sebangsanya, sehingga tulang belulang yang terlihat secara kasat mata itu tidak ada sama sekali yang bisa kita makan, Allah Ta'ala menjadikan tulang belulang itu aufaroma yakunu lahman, ibarat daging yang begitu sangat empuk dan enak untuk dikonsumsi oleh kalangan bangsa jin. Oleh sebab itu, di antara bentuk makanan yang Allah halalkan kepada jin dan sebangsanya, salah satunya di antaranya adalah tulang belulang yang berasal dari hewan yang disembelih atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana pula Allah Ta'ala menyatakan di surat Al-Maidah ayat 90, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, ketahuilah sesungguhnya minuman keras, berjudi, mengundi nasib, memberikan sesajen kepada berhala-berhala atau Tuhan selain Allah, itu semuanya adalah tindakan keji yang biasa dilakukan oleh setan. Maka jauhilah oleh kalian semua agar kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Berdasarkan ayat ini kemudian sebagian ulama ada yang memahami bahwasanya di antara bentuk makanan dan minuman yang Allah haramkan bukan hanya kepada kita saja tetapi juga kepada makhluk sebangsa jin, salah satunya adalah minuman keras atau makanan-makanan yang ditujukan untuk selain Allah Ta'ala. Maka sebagaimana kita diharamkan oleh Allah Ta'ala untuk mengkonsumsi minuman keras, atau mengkonsumsi bangkai, atau hewan yang disembelih untuk selain Allah, seperti itu pula jin pun mendapatkan perlakuan atau ajaran yang sama. Maka jin yang kufur kepada Allah Ta'ala, kesehariannya mereka terbiasa bermaksiat kepada Allah Ta'ala dengan cara meminum minuman keras, atau memakan tulang belulang yang berasal dari hewan yang tidak disembelih karena Allah, atau terbiasa memakai bangkai yang memang sejatinya telah Allah haramkan kepada kita semua. Oleh sebab itu Rasulullah SAW mewanti-wanti kepada kita, fala tastanju bihima fa innaha ta'amu ikhwanikum. Kata Rasulullah, maka jangan pernah kita beristinja dengan menggunakan tulang belulang ataupun kotoran hewan. Karena kenapa? Karena tulang belulang dan kotoran hewan itu adalah makanan untuk sebangsa jin dan makhluk-makhluk di sekitarnya. Maksudnya apa? Yang dimaksud makhluk yang ada di sekitarnya itu, Rasulullah SAW kemudian menjelaskan, wa kullu ba'ratin alafun lidawabikum. Bahwasanya kotoran-kotoran hewan yang hidup di sekitar kita, itu akan menjadi sumber makanan bagi hewan-hewan yang ada di sekitar jin dan sebangsanya. Jadi kalau ibarat kata, ikhwatahumullah, kalau di kita ada hewan tunggangan ibarat kuda, maka jin dan sebangsanya pun memiliki kuda yang hidup di sekitar mereka. Cuman seperti apa bentuk dan jenisnya, wallahu a'lam. Setidaknya Allah Subhanahu wa taala menegaskan di surat Al-Isra, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Wastafziz man istata'ta minhum bisautika wa ajlib 'alaihim bi khairika wa rajilika wa syarikhum fil amwali wal aulad wa'idhum wa ma ya'iduhum syaitanu illa gurura." Dan tipu dayalah manusia itu dengan ajakan-ajakan kalian. Dan kerahkanlah oleh kalian, wahai bangsa jin, tentara-tentara berkuda kalian. Jadi disebutkan, tentara berkuda kalian,
dan tentara-tentara yang berjalan kaki, dan berserikatlah kalian dalam urusan harta-harta kalian dan anak-anak kalian. Dan berikanlah janji-janji kepada manusia dengan janji manismu, dan sesungguhnya janji setan itu hanyalah tipuan belaka. Jadi di ayat ini, secara langsung Allah menyebutkan bahwasanya ada di antara jin pun yang menggunakan sarana transportasinya menggunakan kuda. Cuman seperti apa jenisnya, wallahu a'lam. Setidaknya di kalangan ulama ahli tafsir, kalau kita mengutip dari kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran yang ditulis oleh Imam Al-Qurtubi, beberapa ulama ahli tafsir seperti Imam Ibnu Abbas, Imam Mujahid, Imam Qatadah, ketiga ulama tersebut berkomentar, "Inna lahu khailan wa rajulan minal jinni wal ins." Sesungguhnya jin itu memiliki bala tentara yang terdiri dari kuda-kuda ataupun yang berjalan kaki, minal jinni wal ins. Bala tentaranya setan dalam hal ini berasal dari kalangan jin, kalangan manusia. Ini dalam bab seperti apa kemudian makan dan minumnya jin dan makhluk sebangsanya, layaknya setan dan anak keturunannya. Lantas kemudian timbul pertanyaan, jikalau jin dan makhluk sebangsanya, dalam hal ini setan, membutuhkan suplaian makanan dan nutrisi, apakah mereka membutuhkan juga rumah hunian untuk keseharian mereka? Rasulullah SAW memberikan uraian kepada kita bahwasannya jin dan setan pun membutuhkan adanya rumah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Idza dakhala ar-rajulu baitahu fadzakarallaha inda dukhulihi wa inda ta'amihi, qala asyaitanu la mabita lakum wa la asya'a, wa idza dakhala falam yudhkarillaha inda dukhulihi, qala syaitan adraktumul mabita, wa idza lam yadhkurillaha inda ta'amihi, qala adraktumul mabita wal asya'." Bila mana ada di antara kalian masuk ke rumah kalian, dan kalian berzikir kepada Allah dengan mengucapkan bismillah dan mengucapkan assalamualaikum ketika masuk ke rumah kalian, dan termasuk kalian mengucapkan bismillah ketika kalian makan, maka setan pada saat itu akan berkata kepada kawanannya, la mabita lakum wala asya. Malam ini tidak ada tempat bagi kita untuk menginap dan tidak ada makan malam yang bisa kita santap. Tetapi bila mana kita masuk ke rumah kita, tidak mengucapkan bismillah, ketika makan tidak mengucapkan bismillah, maka setan saat itu kemudian akan berujar kepada kawanannya, adraktumul mabita wal asya. Malam ini kita berpesta, bahasanya. Kita punya tempat untuk menginap, dan kita pun punya makanan yang bisa kita santap berbarengan dengan penghuni rumah ini. Nah, ini sedikit ulasan bagaimana kemudian Rasulullah SAW menyebutkan adanya kebutuhan dari pribadi setan itu sendiri dan kawanannya untuk tempat tinggal hunian mereka dalam kesehariannya. Selanjutnya pertanyaannya adalah, ketika setan dan makhluk sebangsanya dari kalangan jin membutuhkan hunian untuk keseharian mereka, timbul pertanyaan, lantas seperti apa tempat-tempat yang paling digandrungi oleh setan? Setidaknya di antara beberapa lokasi yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, dan ini yang paling digandrungi oleh setan, salah satunya ada 4 tempat. Yang pertama adalah rumah yang tidak ada aktivitas ibadah di dalamnya. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah SAW berpesan, "Idza kana junhul laili aw amsaytum fakuffu sibyanakum fa inna syayatina tantasiru hina idzin fa idza dhahaba sa'atan minal laili fahalluhum wa aglikul abwaba wa dzkurismallah fa inna syaitan la yaftahu baba muqlaqan." Kata Rasulullah, bila mana waktu sudah masuk menjelang waktu maghrib, Rasulullah menyebutkan, tahanlah anak-anak kalian untuk tidak bermain keluar rumah. Karena kenapa? Karena pada jam-jam itu, setan berkeliaran di muka bumi ini. Dan bila mana sudah lewat waktu maghrib, maka kata Rasulullah SAW, berikanlah kebebasan untuk anak-anak kita beraktivitas di luar rumah, dan bila mana kalian akan mengakhiri aktivitas malam kalian, tutuplah pintu-pintu rumah kalian sembari kalian mengucapkan bismillah. Karena kenapa? Karena kata Rasulullah, fa inna syaitan la yaftahu baba muglaqan. Karena setan tidak akan pernah bisa masuk ke rumah yang pintunya itu tertutup rapat sembari penghuninya mengucapkan bismillah.
Itu yang pertama. Yang kedua, di antara tempat yang paling disukai oleh setan adalah toilet atau jamban. Hal ini, sebagaimana keumuman yang kita ketahui, Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud menyatakan, Inna hadihil hushush muhtadarah, fa'idha ata ahadukumul khala'a, falyakul Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Sesungguhnya jamban-jamban kalian itu dihadiri juga oleh setan. Sehingga bila mana ada di antara kalian masuk ke kamar mandi, hendaklah mengucapkan doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan jin laki-laki dan godaan jin perempuan. Bahkan, terkait pentingnya kita untuk menjaga aurat kita agar tidak terlihat oleh makhluk sebangsa jin, Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi sampai menegaskan, Satru ma baina a'yunil jinni wa aurati bani Adam, idza dakhala ahadumul khala'a ay yaqula bismillah. Yang menjadi tirai pemisah antara pandangan jin dengan aurat kita ketika kita masuk ke kamar mandi, maka salah satunya kata Rasulullah, hendaklah kita mengucapkan bismillah. Jadi runutannya, ketika kita akan masuk ke kamar mandi, pertama, ucapkanlah kalimat bismillah, dan yang kedua, bacakanlah doa ketika kita akan masuk ke kamar mandi tersebut. Yang ketiga, selanjutnya, ikhwatillahi, tiada lain dan tidak bukan adalah pasar atau tempat-tempat keramaian di mana masyarakat banyak melakukan transaksi jual beli, seperti swalayan atau mall dan lain sebagainya. Hal ini ditegaskan oleh Rasulullah SAW. La takunanna in istata'ta awwala man yadkhulu suq wala akhiru man yakhruju minha fa innaha ma'rakatu syayatin wa biha yunsabu rayatahu. Kata Rasulullah, sekiranya kalian bisa untuk melakukannya, jangan pernah kalian menjadi orang pertama yang masuk ke pasar, tidak juga menjadi orang yang paling terakhir keluar dari pasar. Karena kenapa? Rasulullah menegaskan, karena pasar itu adalah markasnya setan, di mana setan menancapkan panji-panjinya, tujuannya agar banyak orang yang melakukan kebohongan, keculasan, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, meskipun merugikan pihak lain. Maka ini tempat yang ketiga yang paling disukai oleh setan. Dan yang terakhir, ikhwatillahi, di antara tempat-tempat yang disukai oleh setan itu sendiri adalah tempat di mana biasanya para pengembala, katakanlah, atau para musafir di zaman dulu, mendambatkan atau mengistirahatkan unta-unta mereka. Dalam hal ini Rasulullah SAW menyebutkan, La tusaru fi mabarikil ibil, fa innaha minasyaitan. Jangan pernah kalian sholat di area di mana unta itu diistirahatkan. Karena kenapa? Fa innaha minasyaitan. Karena sesungguhnya terkadang unta itu suka mengeluarkan semacam ringkikan atau deruman, yang mana suara itu secara umum muncul akibat godaan dari setan. Bahkan Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Ahmad pun menyatakan, ala dhahri kulli ba'irin syaitan, fa idza raqibtumuha fasamullaha azza wa jalla. Di setiap punggung-punggungnya unta itu ada setan-setan yang terbiasa berdiam diri. Oleh karenanya, bila mana kalian hendak mengendarai unta-unta kalian, hendaklah kalian mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Maka terkait hadis ini, ada sebuah komentar yang menarik. Kenapa deruman unta itu berasal dari setan? Salah satunya adalah komentar yang dinyatakan oleh Imam Abu Thayyib Muhammad Syamsul Haq Al-Azim Abadi dalam kitabnya Aunul Ma'bud, Syarah Sunan Abi Dawud. Beliau menyatakan seperti ini. Fal ibilu ta'malu amala syayatin wal ajinnah li'anna al-ibila katsirata syarad fatwashwisu qalbal musalli wa tamna'ul khusyu'. Terkadang, kata Imam Abu Thayyib, unta itu secara tidak langsung melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh setan dan jin. Apa pekerjaan yang dimaksud? Mengganggu orang-orang yang sholat dengan suara-suara ringkihan mereka, sehingga orang-orang yang sholat tersebut merasa terganggu dan tidak bisa merasakan kekhusyuan dalam ibadahnya. Oleh sebab itu, dalam beberapa keterangan, sebagian ulama ada yang menjadikan alasan kenapa ketika kita makan daging unta, wudhu kita bisa menjadi batal. Salah satu penyebabnya adalah karena kebiasaan unta melakukan amalan-amalan yang biasa dilakukan oleh jin.
Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW pernah ditanya oleh salah seorang sahabatnya, "Ya Rasulullah, ana tawadda'u min luhumil ghanam." Ya Rasul, kalau saya makan daging kambing, apakah saya harus berwudu? Saat itu Rasulullah menjawab, "In syi'ta fatawadda' wa in syi'ta fala tatawadda." Kata Rasulullah, kalau Anda mau wudu lagi silahkan, tapi kalaupun nggak mau tidak jadi masalah. Lantas penanya ini kemudian kembali berkata, "Atawadda'u min luhumil ibil?" Ya Rasulullah, apakah saya wajib berwudu ketika saya memakan daging unta? Maka Rasulullah SAW berkata, "Na'am patawadda' min luhumil ibil." Kata Rasulullah, iya. Kalau Anda baru selesai memakan daging unta, hendaklah Anda berwudu. Maka inilah secara umum ikhwatan rahimakumullah dari uraian terkait tempat-tempat yang paling digandrungi oleh setan ataupun jin dan makhluk sebangsanya. Mereka menyukai tempat-tempat yang disebutkan tadi. Oleh karenanya disinilah kemudian ikhwatan rahimakumullah patut kita menyadari ternyata hidupnya kita dan berkeliarannya kita di alam dunia ini bukanlah seorang diri. Ada makhluk halus sebangsa jin dan setan yang memang turut serta menikmati hamparan rezeki yang telah Allah berikan kepada kita semua selaku makhluk ciptaannya. Inilah poin pentingnya dari materi yang bisa kami sampaikan di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan banyak memberikan kemanfaatan bagi kita semua, sehingga ketika kita berkata-kata terkait hal-hal yang berbau makhluk halus, apa yang kita katakan dan apa yang kita yakini memang jelas sumber landasan ilmunya berasal dari apa yang Allah nyatakan dalam Al-Qur'annya dan apa yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sunnahnya. Barakallahu lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.